Selamat pagi anak-anak kelas 9. Jadi kali ini Ibu membuat rekaman video pembelajaran berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya yang diajarkan oleh Pak Marianto, Ibu hanya akan memberikan review sedikit dan juga menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan materi lanjutannya, yaitu pangkat 0, pangkat negatif, dan juga bentuk akar. Silakan anak-anak mempelajari video ini dengan baik. Jika nanti masih ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang ada di PPT ini, silakan anak-anak bisa saling mendiskusikannya di grup kalian, ataupun kalian bisa bertanya secara pribadi kepada Ibu melalui chat WA pribadi. Baik, untuk mereview kembali apa yang sudah kalian pelajari bersama Pak Marianto, Ibu ingin mengulang kembali bahwa perpangkatan merupakan perkalian berulang dari bilangan yang sama. Dan bentuk umumnya kita bisa menuliskan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sampai sebanyak N. Di mana A kita sebut sebagai bilangan pokok atau basis dan N kita sebut sebagai indeks pangkat atau eksponen. Dari apa yang kalian sudah pelajari bersama Pak Marianto, maka kita bisa mendapati ada beberapa macam bilangan berpangkat. Yang pertama, bilangan berpangkat positif. Kalian sudah tahu contohnya, misalkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena kita tahu berdasarkan bentuk umumnya, 2 pangkat 2 bisa dituliskan 2 dikali 2 sama dengan 4. Itu yang kita sebut sebagai bilangan berpangkat positif. Bagaimana dengan bilangan berpangkat negatif? Dan bagaimana dengan bilangan berpangkat pecahan atau bentuk akar? Kita akan mempelajari setelah ini. Nah, ini adalah contoh dari macam-macam bilangan berpangkat atau jenis bilangan berpangkat. Pada layar kalian bisa melihat contoh yang Ibu tuliskan bilangan berpangkat positif. Itu contohnya 2 pangkat 2. Itu kita bisa tuliskan atau kita jabarkan menjadi 2 kali 2 yang hasilnya adalah 4. Jadi bentuk umumnya bilangan berpangkat positif adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai sebanyak N. Nah, yang berikutnya adalah contoh dari bilangan berpangkat negatif. Contohnya 2 pangkat negatif 2 itu akan sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 2 kali 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Jadi kalau Ibu tanyakan bagaimana bentuk umumnya, kita bisa melihat di sini ya. Kalau di bagian berpangkat positif, angka 2 di sini, angka 2 ini adalah A, dan pangkat 2 di sini kita sebut sebagai N, maka kita sebenarnya bisa menuliskannya untuk bentuk umum bilangan berpangkat negatif seperti ini. A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini adalah bentuk umum. Jadi anak-anak bisa melihat di sini bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N adalah bentuk umum dari bilangan berpangkat negatif. Lalu selanjutnya adalah bilangan berpangkat pecahan. Contohnya di sini 4 pangkat 2 per 3. Itu kita bisa menuliskannya akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Ibu ulangi sekali lagi, akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Jadi 4 pangkat 2 per 3 itu adalah bilangan berpangkat pecahan. 4 pangkat 2 per 3 itu akan sama dengan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Jadi bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umumnya kita bisa tuliskan anggap 2 per 3 itu adalah N per N. Maka kita bisa menuliskannya A pangkat M per N akan sama dengan
akar pangkat N dari A pangkat M. Ini adalah bentuk umum. Jadi anak-anak bisa pahami yang Ibu tuliskan di sini, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, merupakan bentuk umum dari bilangan berpangkat pecahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sifat-sifat bilangan berpangkat. Seperti yang anak-anak ketahui, untuk sifat nomor 1 sampai 5, anak-anak sudah pelajari bersama dengan Pak Marianto dalam bentuk diskusi ataupun mengerjakan PR dan latihan soal. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sifat 6 dan 7, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Dan yang sifat ketujuh adalah pangkat tentang pangkat negatif, di mana bentuk umumnya adalah A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M, di mana A tidak sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh berikut ini. Seperti yang sudah kalian diskusikan minggu lalu dengan teman-teman kalian, berkaitan dengan A pangkat 0 yang ada di halaman 33 sampai 34. Di tabel tersebut ada contoh misalkan seperti ini. 4 pangkat 4, 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4. 4 pangkat 4. Nah, kalau kalian perhatikan sifat dari bilangan berpangkat, kalau pembagian, maka indeks pangkatnya akan dikurangkan. Maka kita akan memperoleh 4 pangkat 4 dikurang 4 atau sama dengan 4 pangkat 0. Nah, itu yang akan kita dapatkan. Jadi 4 pangkat 4 per 4 pangkat 4 itu sama dengan 4 pangkat 4 kurang 4 sama dengan 4 pangkat 0. Dan 4 pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Kenapa 1? Jadi bilangan yang dibagi dengan bilangan yang sama itu 1. Contohnya 2 dibagi 2 itu 1. Berarti 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4 itu sama dengan 1. Prosesnya kita peroleh dari sini. Contoh selanjutnya, misalkan ada pembagian dari pangkat bilangan negatif dipangkatkan. Di sini Ibu ambil contoh negatif 2 dipangkatkan 3 dibagi negatif 2 dipangkatkan 3. Ya. Berarti kita kembali lagi kepada sifat pembagian bilangan berpangkat. Jadi kalau kita ketahui di sini sebenarnya penyebut dan pembilangannya sama. Kalau penyebut dan pembilangnya sama dan itu dibagikan berarti maka hasilnya 1. Nah, di sini Ibu akan kembali terapkan sifat dari bilangan berpangkat pembagian. Berarti di sini kita bisa tuliskan sama dengan negatif 2 dipangkatkan 3 dikurang 3 sama dengan negatif 2 dipangkatkan 0. Karena 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi di sini negatif 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, jadi ini akan sudah menjelaskan berkaitan dengan A pangkat 0, yaitu A pangkat 0 akan sama dengan 1, di mana basis atau bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 0. Lalu bagaimana dengan berikutnya, yaitu bilangan berpangkat negatif dengan bentuk umum A pangkat negatif M. Seperti yang ada di contoh di awal, A pangkat negatif M itu akan membuat kita menuliskannya dalam bentuk pecahan, ya. Ibu akan memberikan contoh. Kalau di halaman
di buku paket itu ada di halaman 35 ya. Contohnya ada di halaman 35. Ibu ambil contohnya seperti ini. Ada bilangan pecahan 1/2. Nah, bilangan 1/2 itu akan sama dengan 1/2 pangkat 1. Nah, 1/2 itu bisa kita gunakan sifat pembagian pecahan, kita bisa menuliskannya menjadi seperti ini. 1 dibagi 2. Dalam hal ini, 1 kita bisa mendapatkan angka 1 dengan basis 2, berarti kita bisa tuliskan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1. Jadi ingat ya anak-anak, berapapun basisnya, kalau dipangkatkan 0 itu akan sama dengan 1. Mau dia bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, ataupun pecahan yang dipangkatkan 0, itu pasti hasilnya 1. Jadi dalam hal ini 1/2 itu sama dengan 1/2 pangkat 1, di mana kita bisa menuliskan 1 dibagi 2. Dan angka 1 di sini, angka 1 di sini kita bisa ubah dalam bentuk pangkat 0 menjadi basis yang sama, yaitu 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1. Lalu kita gunakan kembali, kemudian kita gunakan sifat dari pembagian, berarti kita bisa tuliskan 2 pangkat 0 bagi 2 pangkat 1 itu menjadi 2 pangkat 0 dikurang 1. Maka hasilnya menjadi 2 pangkat negatif 1. Dari sini kita bisa simpulkan, Nak, bahwa yang namanya pecahan seperti ini, 1/2 itu kita peroleh atau kita bisa ubah dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat negatif 1. Atau bentuk umumnya adalah A pangkat negatif M. Jika kita mau mengambil contoh lainnya, ada misalkan seperti ini. 1/32. Bu, bagaimana ini? Bilangan pokoknya berapa? Nah, kita harus tahu bahwa 32 merupakan kelipatan dari 2. Kelipatan dari 2 berarti kita bisa ubah 32 menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Kira-kira 2 dipangkatkan berapa sama dengan 32? 2 pangkat 5. Nah, karena 32 sama dengan 2 pangkat 5, maka kalau kita menuliskan dalam bentuk seperti ini, kita akan peroleh sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 5. Nah, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk basis 2. Jadi kita bisa tuliskan di sini 1 di sini kita ubah menjadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 5. Ya, dibagi 2 pangkat 5, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 0. Ini menggunakan sifat pembagian, maka indeks pangkatnya kita kurangkan, berarti menjadi 2 pangkat 0 kurang 5 sama dengan 2 pangkat negatif 5. Dari dua contoh soal ini, maka kita mendapati bahwa bentuk pecahan itu bisa kita tuliskan dalam bentuk pangkat negatif. Ya, jadi untuk pangkat negatif dalam bilangan berpangkat itu akan menjadi suatu bilangan pecahan. Kemudian yang kita pelajari hari ini juga adalah bilangan real apapun jika dipangkatkan 0 itu akan sama dengan 1, asalkan basisnya itu bukan 0. Sama juga dengan di bagian ini, tidak boleh basis dari bilangan negatif ini, bilangan berpangkat negatif ini, basisnya juga tidak boleh sama dengan 0. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk akar. Jika anak-anak memperhatikan, di bagian ini ada tertulis seperti ini, akar A. Biasa kita membiasakan membaca akar A. Nah, ini sebagai dibaca akar kuadrat dari A. Nah, jika A tidak negatif, akar kuadrat A adalah bilangan tidak negatif di mana
kalau kita pangkatkan akar kuadrat dari A dipangkatkan 2, maka hasilnya akan menjadi A. Kita akan mengingat kembali apa yang Ibu tulis di depan. Di depan, di bagian awal, Ibu menuliskan bahwa pangkat pecahan itu akan menghasilkan bentuk akar, di mana bentuk umumnya adalah seperti ini. A pangkat M per N itu akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Itu Ibu tuliskan di awal sebagai sifat dari bentuk akar ya. Jadi untuk bentuk umum dari pecahan bilangan pangkat pecahan itu akan menghasilkan bentuk akar. Nah, di sini kalau yang namanya akar kuadrat sebenarnya ini akar pangkat 2, tapi sebagaimana kita ketahui yang namanya kuadrat itu pangkat 2 itu tidak perlu kita tuliskan angka 2-nya di sini. Nah, berarti kalau kita tahu bahwa kuadrat itu sebenarnya pangkat 2, maka yang namanya akar A itu akan sama dengan akar A. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan, akar A itu akan sama dengan A pangkat 1 per 2. Nah, karena kita mendapati bahwa akar kuadrat dari A itu sama dengan A pangkat 1 per 2, maka kita bisa memperoleh bagian ini. Kita akan bisa memperoleh bagian ini. Karena ketika kita memangkatkan A pangkat 1 per 2, kita pangkatkan dengan 2, maka kita akan menggunakan sifat dari pemangkatan dari bilangan berpangkat ya. Berarti indeks pangkatnya akan kita kalikan. Maka hasilnya akan menjadi A pangkat 1 per 2 dikalikan 2. Nah, kita tahu bahwa jika 1 per 2 dikalikan 2, maka hasilnya menjadi 1, atau kita bisa tuliskan A pangkat 1 sama dengan A. Oleh karena itu, benar di sini disampaikan bahwa akar pangkat 2 dari A jika dipangkatkan 2 akan sama dengan A. Prosesnya kita peroleh dari sini. Nah, selain akar kuadrat, ternyata ada akar pangkat yang lainnya. Jadi, bentuk umumnya seperti yang Ibu tuliskan di atas ini ya. Akar pangkat N dari A. Nah, jika A itu tidak negatif, maka akar pangkat N dari A itu sama dengan B. Itu hanya jika B pangkat N itu sama dengan A. Ibu berikan contoh soalnya misalkan seperti ini. Akar pangkat 3 dari 27. Nah, 27 itu kan sebenarnya diperoleh dari perkalian 3. 3 dikali 3 dikali 3. Ya. Jadi 27 kita peroleh dari perkalian 3 kali 3 kali 3. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa 27 ada perkalian dari 3 kali 3 kali 3, maka kita bisa menuliskannya akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Kalau begitu, kita kemudian bisa melihat bahwa B pangkat N ya, di sini akar pangkat 3 dari 27 itu hasilnya adalah 3. Karena kita akan memperoleh hasil kebalikannya yaitu 3 pangkat, indeks pangkatnya adalah 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan bilangan yang ada di dalam akar, yaitu 27. Ini maksud dari pernyataan akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Di sini Ibu sudah tuliskan akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3 ya. Ibu ulangi sekali lagi, akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3. Kalau 3 pangkat 3 pangkat 3 itu 3 pangkat indeks pangkatnya ini ya, indeks yang ada di akar, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dan ternyata benar bahwa 3 pangkat 3 sama dengan 27. Lalu yang bagian kedua, jika A itu negatif dan N ganjil, maka
akar pangkat N dari A itu sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N itu sama dengan A. Ibu akan pakai contoh yang sama, hanya saja kita ubah menjadi negatif 27. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Akar pangkat 3 dari negatif 27 itu sama dengan 3. Negatif 3 akan sama dengan negatif 3. Karena kalau kita pangkatkan itu negatif 3 kita pangkatkan dengan 3, hasilnya pasti negatif 27. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan menyederhanakan perkalian bentuk akar. Nah, jika A dan B bilangan positif, maka akan berlaku 3 hal ini. Jadi 3 hal ini akan berlaku untuk nomor 1 dan 2, itu hanya berlaku jika bilangan di dalam akar atau bentuk akarnya sama. Di sini bentuk akarnya sama-sama A. Oleh karena itu koefisiennya di sini tertulis B, C. B, C. Jadi kalau bentuk akarnya sama, kemudian ada koefisien di depan bentuk akar, maka kalau ada operasi penjumlahan atau pengurangan, kita bisa melakukannya. Jadi contohnya di sini B akar A ditambah C akar A. Itu akan sama dengan B ditambah C kali akar A. Yang untuk bagian kedua juga sama. B akar kuadrat dari A kurang C akar kuadrat dari A itu akan sama dengan B kurang C kali akar kuadrat dari A. Dan bagian yang ketiga berkaitan dengan perkalian. Jadi kita akan mendapati suatu sifat, akar A kali B itu akan sama dengan akar dari, Ibu ulangi, akar AB akan sama dengan akar dari akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari A kali B, atau sama dengan akar A dikali akar B. Dan yang berikutnya, kalau kita mendapati bentuk seperti ini, akar kuadrat dari A per B itu akan sama dengan akar A dibagi akar B. Nah, saat ini kita akan sampai ke dalam sifat-sifat bentuk akar. Untuk sifat yang pertama sebenarnya sudah Ibu sampaikan di awal dan di slide sebelumnya. Jadi, pangkat pecahan, bilangan pangkat pecahan itu akan menghasilkan bentuk akar, di mana A pangkat M per N itu akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Kemudian jika indeks pangkat dan juga indeks pangkat di dalam akar dan juga indeks akarnya itu sama, maka kita akan menghasilkan bilangan pokoknya. Jadi akar pangkat N dari A pangkat N itu akan sama dengan A. Kemudian akar pangkat N dari AB kita bisa menuliskannya akar pangkat N dari A dikalikan akar pangkat N dari B. Kemudian kalau ada akar di dalam akar, maka kita menuliskannya seperti ini. Kita akan membacanya akar pangkat M dari akar pangkat N dari A itu akan sama dengan akar pangkat M kali N dari A. Ini sifat-sifat dari bentuk akar yang kita pelajari hari ini. Sekarang kita masuk kepada contoh soal, di mana kita diminta untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, ini Ibu juga sudah ambil dari buku paket kalian. Ibu akan menjelaskan berkaitan dengan akar 75, bentuk sederhananya seperti apa. Akar 75, bilangan 75 itu didapat dari 25 kali 3. 25 merupakan bilangan kuadrat, jadi kita bisa akarkan itu bilangan 25. Jadi kita akan memperoleh akar 25 kali akar 3. Akar 25 itu sama dengan 5. Akar 3, biarkan kita tulis akar 3 karena kita tidak akan menghasilkan nilai desimal di sini. Jadi kita tuliskan saja akar 25 hasilnya adalah 5 dikali akar 3. Maka bentuk sederhana dari akar 75 adalah 5 akar 3. Kemudian akar 500. Kita juga perlu memikirkan akar 500 itu kita peroleh dari 500 itu kita peroleh dari perkalian antara 100 dan 5. Sebenarnya kita bisa juga peroleh dari misalkan 20 kali 25. Tetapi kenapa kita gunakan 100? Karena yang paling cepat kita peroleh
100 itu juga bilangan kuadrat, 25 juga bilangan kuadrat, tapi daripada kita nanti kemudian mencari lagi 20 itu perkalian dari 4 dikali 5. Nah, lebih baik kita langsung pakai, 500 itu 100 kali 5, di mana 100 merupakan bilangan kuadrat, jadi kita bisa menghasilkan akar pangkat 100-nya ya, akar kuadrat dari 100 yaitu 10. Akar kuadrat dari 100 adalah 10, jadi 10 akar 5 sama dengan 10 akar 5. Jadi bentuk sederhana dari akar kuadrat dari 500 adalah 10 akar 5. Begitu juga dengan bagian C dengan menghasilkan suatu pecahan ya dari sifat sebelumnya. Akar, sebenarnya kita bisa menuliskan bagian ini, Ibu tuliskan di sebelah sini ya. 0 akar kuadrat dari 0,00081 itu sebenarnya sama dengan akar dari 81 per 1 juta. 1 juta. Ya. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini sebenarnya untuk akar kuadrat dari 0,00081 itu kita bisa tuliskan menjadi akar kuadrat dari 81 per 1 juta. Seperti sifat yang Ibu tuliskan di slide sebelumnya, maka kita bisa pecah dia menjadi akar 81 dibagi akar 1 juta. Nah, pas kebetulan 81 adalah bilangan kuadrat dan 1 juta juga bilangan kuadrat. Jadi kita bisa masing-masing akarkan. Akar kuadrat dari 81 adalah 9 dan akar kuadrat dari 1 juta adalah 1000. Jadi kita memperoleh hasilnya adalah 9 per 1000 atau dalam bentuk desimal yaitu 0,009. Kemudian bagaimana jika kita kemudian menjumlahkan dan mengurangkan suatu bentuk akar? Maka kita harus perhatikan sifat yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar bisa kita lakukan jika dan hanya jika bentuk akarnya sama. Di sini bentuk akar paling kecil adalah akar 3. Maka kita akan mencoba membuat akar 48 dan akar 192 itu dalam bentuk akar 3. Jadi kita harus tahu kira-kira 48 itu akan sama dengan 3 dikali berapa. Berarti berapa dikali 3 akan sama dengan 48. Ternyata 16 dikali 3 itu sama dengan 48. Lalu bagaimana dengan 192? Sama. Kita akan cari kira-kira 3 dikali berapa sama dengan 192. Jadi kalau di sini kita bisa lihat supaya kemudian memiliki bentuk akar yang sama, maka kita mesti cek kira-kira berapa dikali 3 itu sama dengan 192. Ternyata 64 jika dikalikan dengan 3 akan sama dengan 192. Nah, sama seperti yang sudah tertera di sini, 7 akar 3 ditambah akar kuadrat dari 16 kali 3 dikurang akar kuadrat dari 60 kali 3. Jadi kita bisa memisahkannya menjadi seperti ini. 7 akar 3 ditambah akar kuadrat dari 16 kali akar 3 dikurang akar kuadrat dari 64 dikali akar 3. Ingat kita dahulukan dulu di bagian perkalian yang di dalam kurung ini ya. Akar 16 kita dapati adalah 4. 4 akar 3. Kemudian akar 64 adalah 8. Jadi hasilnya adalah 8 akar 3. Baru kita bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangannya. Jadi di sini kita sebenarnya bisa menuliskan 7. Ibu ulangi. Berarti di sini kita bisa menuliskan sebenarnya 7 ditambah 4 dikurang 8 dikali akar 3. Dikali akar 3. Jadi kita selesaikan di dalam kurung, 7 ditambah 4 adalah 11, 11 dikurangi 8 adalah 3. Maka hasil terakhirnya adalah 3 akar 3. Jadi 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192 akan menghasilkan 3 akar 3. Baik, setelah menyimak penjelasan Ibu dan juga membaca kembali apa yang sudah Ibu
sampaikan di slide sebelumnya. Tiba di sini kita akan mengerjakan latihan soal, ada 6 butir soal di sini. Kalian bisa mengerjakannya di buku tulis matematika kalian dengan cara penyelesaiannya yang benar dan tepat. Kalian bisa melihat kembali sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar supaya kalian bisa mengerjakan 6 soal ini dengan baik. Kalian mengerjakannya saat pelajaran matematika, kemudian kalian bisa mengumpulkan pada hari ini paling lambat pukul 3 sore atau pukul 15.00 WITA. Ibu berharap kalian betul-betul mengerjakannya dengan jujur. Jadi apabila setelah video ini atau setelah penjelasan Ibu di Google Meet tadi ada yang kurang jelas, jika anak-anak ingin bertanya satu sama lain kepada teman ataupun ingin chat WA pribadi untuk menanyakan penjelasan, bisa langsung ke Ibu ya. Dan setelah kalian menyelesaikan latihan soal ini, Ibu berharap kalian juga bisa menuliskan refleksi hal apakah yang sudah kamu pelajari hari ini, keterampilan apa yang masih harus kamu tingkatkan ke depannya, apa yang ingin kamu pelajari lebih dalam di rumah, dan bagaimana perasaanmu ketika belajar math hari ini, mengapa. Sampai demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.